Halo Bobotoh, terima kasih sudah mampir ke channel ini. Pada video ini, kami akan mengulas berita mengenai Bojan Hodak bantu Kluivert, ungkap kelemahan Australia. Selain itu, kami juga akan membahas stadion GBLA yang akan disulap seperti Camp Nou Barcelona. Masa depan David da Silva terjawab. Persib datangkan striker baru dan satu pemain jadi tumbal. Langsung saja kita simak berita selengkapnya. Bojan Hodak bantu Kluivert, ungkap kelemahan Australia. Timnas Indonesia akan menghadapi Australia dalam laga lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia ronde ketiga. Pertandingan ini menjadi ujian besar bagi pelatih baru Indonesia, Patrick Kluivert, yang harus menghadapi tim kuat dengan tradisi sepak bola yang mapan. Namun, Bojan Hodak melihat ada celah yang bisa dimanfaatkan oleh Indonesia. Menurutnya, lini depan Australia sedang mengalami masalah dalam urusan mencetak gol. Meskipun mereka mampu menguasai permainan, penyelesaian akhir masih menjadi titik lemah yang bisa dieksploitasi. Australia baru mengganti pelatihnya di babak kualifikasi ini. Pelatih baru yang selalu ingin memainkan pressing tinggi. Tapi mereka juga punya masalah karena mereka tidak punya pemain yang bisa mencetak gol, ujar Bojan. Ia menilai bahwa dengan komposisi pemain yang dimiliki saat ini, Indonesia bisa saja mencuri poin dari laga ini. Tekanan bagi pelatih baru Australia juga bisa menjadi faktor yang menguntungkan bagi tim Garuda. Mereka bermain dengan baik hampir di seluruh bagian dalam permainan kecuali soal gol. Mereka kurang memiliki pemain bertipe finisher. Jadi saya rasa Indonesia bisa saja mendapatkan hasil positif dengan pemain yang mereka miliki sekarang, tambahnya. Meskipun begitu, Bojan tetap mengingatkan bahwa Australia tetaplah lawan yang sulit. Jika Indonesia bisa mencuri 1 poin di laga ini, itu akan menjadi modal bagus untuk pertandingan berikutnya. Tentu saja akan ada banyak tekanan untuk pelatih baru, tapi saya percaya dia bisa sukses pada laga melawan Australia. Jika bisa mendapatkan 1 poin, itu menurut saya menjadi awalan yang bagus, pungkasnya. Gandeng Bank Dunia, GBLA disulap seperti Camp Nou. Salah satu aspek penting dalam pengembangan Stadion Gelora Bandung Lautan Api sebagai destinasi sport tourism atau wisata olahraga dengan kelas dunia adalah integrasi dalam sistem transportasi publik. Pemerintah Kota Bandung, DPRD Kota Bandung, dan World Bank saat ini tengah merancang konsep Transit Oriented Development atau TOD di kawasan GBLA untuk meningkatkan aksesibilitas stadion bagi supporter dan wisatawan. Rencana ini mencakup perpanjangan jalur kereta komuter lokal hingga kawasan stadion, peningkatan layanan angkutan umum seperti bus dan shuttle, serta optimalisasi jalur pedestrian dan area parkir. Jika terwujud, ini akan menjadi lompatan besar bagi ekosistem sepak bola di Indonesia, mengingat akses ke stadion kerap menjadi kendala utama bagi supporter maupun wisatawan. Deputi CEO PT PBB, Aditya Putra Herawan menjelaskan jika kolaborasi ini bertujuan sebagai pusat olahraga dan pariwisata yang terintegrasi. Kami juga mendukung upaya pemberdayaan masyarakat sekitar stadion melalui revitalisasi wisata kuliner dan penataan PKL, sehingga manfaat pengembangan ini dapat dirasakan oleh semua pihak. Tambahnya dikutip dari laman resmi Persib. Konsep TOD sudah diterapkan di banyak stadion kelas dunia. Wembley Stadium di London terhubung dengan 3 jalur kereta bawah tanah, membuat ribuan penonton bisa keluar masuk dalam waktu singkat. Johan Cruyff Arena di Amsterdam juga memiliki sistem transportasi publik yang terintegrasi dengan stadion, memastikan kelancaran mobilitas pengunjung tanpa mengganggu lalu lintas kota. GBLA, sebagai salah satu stadion terbesar di Indonesia, tentunya membutuhkan sistem serupa agar lebih ramah bagi pengunjung. Transformasi stadion menjadi daya tarik wisata olahraga bukanlah konsep baru. Di Eropa, Camp Nou Experience di Barcelona, tur Stadion Old Trafford di Manchester, hingga kawasan Allianz Arena di Jerman telah menjadi contoh sukses bagaimana infrastruktur sepak bola bisa mendongkrak sektor ekonomi kreatif dan pariwisata. Jika diterapkan secara serius, GBLA berpotensi menjadi destinasi serupa di Indonesia.
Selain meningkatkan kualitas pengalaman bagi supporter dan wisatawan, pengembangan ini juga diharapkan mampu memberi dampak ekonomi bagi masyarakat sekitar. Konsep revitalisasi ekonomi mikro akan diterapkan dengan penataan ulang kawasan PKL dan wisata kuliner agar lebih rapi dan bernilai jual tinggi. Dengan begitu, stadion tidak hanya menjadi pusat hiburan pada hari pertandingan, tetapi juga bisa beroperasi setiap hari sebagai pusat aktivitas ekonomi dan wisata. Persib menegaskan komitmennya dalam mengawal proyek ini agar berjalan optimal, baik dari sisi pengelolaan stadion maupun ekosistem pendukung di sekitarnya. Jika proyek ini terrealisasi, maka GBLA tidak sekadar menjadi stadion, melainkan simbol transformasi Bandung sebagai kota sepak bola yang modern dan inklusif. Persib perpanjang kontrak David dan datangkan amunisi baru untuk lini serang. Jelang akhir musim BRI Liga 1 musim ini, kabar transfer pemain mulai menghangatkan jeda internasional ini. Begitu pula dengan Persib Bandung. Banyak rumor yang mengabarkan bahwa beberapa pemain Persib akan hengkang. Seperti David da Silva dan Ciro Alves yang kontraknya akan habis di akhir musim ini. Mengenai rumor ini, hampir bisa dipastikan David da Silva akan tetap bersama Persib. Hal itu seperti yang dia sampaikan beberapa waktu lalu. Saya sudah berada di sini lebih lama dibandingkan di tempat lain, saya rasa ini adalah karier terpanjang saya di sebuah klub. Saya merasa sangat nyaman di kota ini. Saya juga merasa sangat baik dengan keluarga saya di sini, dengan orang-orang yang menghormati saya dan mencintai saya di sini. Saya merasa sangat senang dan merasa masa depan saya bisa berada di sini setelah saya mengakhiri karier saya. Jelas David da Silva, Senin, dalam kurung, 24 Februari 2025, di Bandung. Meski kontraknya akan usai, diprediksi Persib akan mengajukan perpanjangan kontrak. Sebab, selama di Persib DDS mampu menjadi ujung tombak yang mematikan. Cukup beresiko bagi Persib jika harus mendatangkan striker baru. Di sisi lain, Persib justru dikabarkan mendekati striker milik Persis Solo, Moussa Sidibe. Dia bisa menjadi opsi bagi Persib untuk menambah amunisi di lini serang. Berusia 30 tahun dan berasal dari Mali, Moussa Sidibe tetap konsisten memberi kontribusi di musim keduanya bersama Persis Solo. Di sisi lain, Moussa Sidibe juga memiliki potensi untuk hengkang dari Persis Solo. Meski belum diketahui siapa, namun Persib Bandung bisa saja menjadi peminat utama Moussa Sidibe di Persis Solo tersebut. Secara kontrak, Moussa Sidibe yang berlabel 5,21 miliar rupiah tersebut bakal habis per 31 Mei 2025 mendatang via Transfermarkt. Jika Moussa Sidibe resmi berseragam Persib, mungkin Gervane Kastaner yang akan ditumbalkan Persib Bandung. Menurut kalian, apakah Moussa Sidibe cocok dengan skema Bojan Hodak? Kalau menurut kami, Moussa Sidibe adalah pemain cukup bagus di Liga 1. Sayangnya, Persis belum bisa keluar dari tekanan pertarungan papan bawah klasemen.